Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahmi Bastari, NPM 205705100. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan matematika diskrit materi pertemuan 6, 7, 8, dan 9. Yang pertama ada pertemuan 6. Pertemuan 6 itu adalah matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom, dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Suatu matriks dinotasikan dengan huruf kapital. Matriks merupakan array dua dimensi. Sebuah matriks mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks berbentuk M, X, N dengan M baris dan M dikali N dengan M baris dan N kolom. Berikut adalah bentuknya. A, J disebut elemen matriks pada baris ke-1 dan kolom ke disebut elemen matriks pada baris ke I dan kolom baris ke J. Berikut adalah jenis matriks. Yang pertama ada matriks 0, adalah matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0. Itu adalah gambarnya. Nah, selanjutnya ada matriks diagonal atau matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonal adalah 0. Seperti gambar. Selanjutnya matriks skalar, itu matriks diagonal yang semua elemen dan diagonalnya sama. Selanjutnya matriks simetri, yaitu matriks persegi yang setiap elemennya selain elemen diagonal adalah simetri terhadap diagonal utama. Selanjutnya ada matriks simetri miring, yang matriks simetri yang elemen-elemennya selain elemen diagonal saling berlawanan. Yang keenam ada matriks identitas atau matriks diagonal yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1. Yang ketujuh ada matriks segitiga atas atau matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Lalu selanjutnya matriks segitiga bawah atau matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Yang terakhir ada matriks transpose. Adalah matriks yang diperoleh dari memindahkan elemen-elemen baris menjadi elemen pada kolom atau sebaliknya. Yang seperti di gambar-gambar yang tadi. Berikut adalah sifat-sifat matriks. Yang pertama ada A plus B sama dengan B plus A. Ya, ada A plus B dalam kurung plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C. Ada K dikali dalam kurung A plus A B sama dengan KA dalam kurung KA B. Ada dalam kurung A kali B C dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung BC. Ada A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Ada A plus B dalam kurung C sama dengan AC plus BC sama AB tidak sama dengan BA. Lalu selanjutnya yaitu pertemuan ke-7 yang mana adalah mencari inverse matrix Gauss-Jordan elimination. Gauss-Jordan elimination. Berikut adalah rumusnya, di mana A sama dengan matriks, I sama dengan matriks identitas, A min 1 dengan inverse matriks. Misalnya kita mau mencari inverse dari sebuah matriks dengan ordo 3 kali 3. Contohnya sebagai berikut. Nah, kita gunakan Gauss-Jordan elimination. Bentuknya jadi seperti ini. Seperti di gambar. Untuk mencari inverse, bagaimana caranya matriks identitas bisa ada di sebelah kiri. Semua baris berapa mau ditambahkan, dikurangkan, dikali, dibagi dengan baris keberapa. Dan kita kurangkan baris ketiga dengan 5 dari baris pertama. Maksudnya, baris pertama dikalikan 5, baru dikurangkan baris ketiga. Hasilnya seperti digambar. Dari matriks di atas, kita tambahkan baris ketiga dengan 4 kali baris kedua. Hasilnya seperti digambar. Selanjutnya, kita kurangkan baris kedua dengan 4 kali baris ketiga.
dan kita kurangkan juga bersama dengan 3 kali baris ketiga, hasilnya yang seperti digambar. Langkah terakhirnya, kita kurangkan baris pertama dengan 2 kali baris kedua, yang hasilnya berikut seperti digambar. Nah, yang sebelah kanan adalah inverse dari matriks A. Jadi inverse matriksnya adalah yang sebagai berikut. Seperti gambar, Gauss-Jordan elimination juga bisa digunakan untuk mencari inverse dari matriks ordo yang lainnya. Misalnya ordo 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pertemuan ke-8, yaitu kompleksitas algoritma. Kompleksitas algoritma, sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh, masalah pengurutan atau sort adalah puluhan algoritma pengurutan. Sebuah algoritma tidak saja harus benar, tetapi juga harus mampus atau efisien. Algoritma yang bagus adalah algoritma yang efisien. Kemangkusan algoritma diukur dari waktu atau time, eksekusi algoritma, dan kebutuhan ruang atau space memory. Algoritma yang efisien ialah algoritma yang meminimumkan kebutuhan waktu dan ruang. Kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma bergantung pada ukuran masukan atau N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Keefisienan algoritma dapat digunakan untuk menilai algoritma yang bagus dari sejumlah algoritma penyelesaian masalah. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam 1 detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Model abstrak pengukuran waktu atau ruang harus independen dari pertimbangan mesin dan compiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas waktu diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan atau N. Ukuran masukan N. Kompleksitas ruang diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Kompleksitas waktu adalah jumlah tahapan komputasi dihitung dari berapa kali suatu operasi dilaksanakan di dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan atau N. Di dalam sebuah algoritma terdapat bermacam jenis operasi. Yang pertama ada operasi baca atau tulis, operasi aritmetika, operasi pengisian nilai atau assignment, operasi pengaksesan elemen larik, operasi pemanggilan fungsi atau prosedur. Contoh operasi khas di dalam algoritma. Algoritma pencarian di dalam larik, operasi khasnya perbandingan elemen larik, algoritma pengurutan, perbandingan elemen pertukaran elemen, algoritma penjumlahan 2 buah matriks, operasinya penjumlahan, algoritma perkalian 2 buah matriks, operasinya perkalian dan penjumlahan. Contoh pertama, tinjau algoritma menghitung rata sebuah larik atau array. Seperti sebagai berikut, sum for i to and do sum i and for rata-rata. Kompleksitas waktu dibedakan atas 3 macam. T, max, M, yaitu kompleksitas waktu untuk kasus terburuk atau worst case, yang kebutuhan waktu maksimum. T, min, N, kompleksitas waktu untuk kasus terbaik atau best case, kebutuhan waktunya minimum. Dan T, average N, kompleksitas waktu untuk kasus rata-rata atau average case, kebutuhan waktu secara rata-rata. Yang ada pertemuan 9, yaitu graf. Graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE, ditulis dengan notasi G sama dengan VE, yang dimana V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau verticals atau knot, E adalah himpunan sisi atau edges atau arcs yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial adalah graf hanya mempunyai satu buah simpul tanpa sebuah sisi simpul pada graf dinomori dengan huruf A, B, titik, Z, atau bilangan 1, 2, titik, atau huruf dan bilangan.
A1, A2, dan sebagainya. Sisi yang menghubungkan simpul U dan V dinyatakan dengan pasangan UV atau dinyatakan dengan E1, E2, dan sebagainya. Sehingga dapat ditulis E sama dengan UV. Contoh pertama, G1 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana V adalah 1, 2, 3, 4, dan E 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4, dan 3, 4. Berikut adalah graf sederhananya. Dan contoh kedua, G2 adalah graf dengan himpunan simpul V dan himpunan sisi E, di mana V-nya ada 1, 2, 3, 4, E sama dengan 1, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 4, dan 3, 4. Sama dengan E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7. Dan berikut adalah bentuk grafnya. Pada G2, sisi G2, E3, dan sisi E4 sama dengan 1, 3. Dinamakan sisi ganda atau multiple edges atau parallel edges. Jenis-jenis graf. Berdasarkan atau tidaknya gelang, graf sederhana atau simple graph. Graf tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Sisi adalah pasangan tak terurut atau unordered pairs. Graf tak sederhana atau unsimple graph adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Ada dua macam graf tak sederhana. Yang pertama ada graf ganda atau multigraph. Adalah graf yang mengandung sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul, bisa lebih dari 2 buah. Yang kedua ada graf semu, atau pseudograph. Graf yang mengandung gelang atau loop, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Jenis-jenis graf contohnya. Jenisnya graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi gandanya tidak ada, sisi gelangnya tidak ada. Graf ganda tidak berarah, sisi gandanya iya, dan sisi gelangnya tidak. Dan graf semu sisinya tidak berarah, sisi gandanya iya, dan sisi gelangnya iya. Graf berarah, sisinya berarah, sisi ganda tidak, dan sisi gelangnya iya. Graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi gandanya iya, sisi gelangnya iya. Kardinalitas graf adalah jumlah simpul pada graf. Dinyatakan dengan N sama dengan V. Jumlah sisi dinyatakan dengan M sama dengan E. Graf sederhana khusus, yaitu ada complete graph atau graf lengkap, graf lingkaran, regular graph atau graf teratur, bipartite graph atau graf bipartit. Terminologi atau istilah-istilah dasarnya. Yang pertama ada adjacent atau bertetangga, incident atau bersisian, isolated vertex atau simpul terpencil, null graph atau empty graph atau graph kosong, degree atau derajat, path atau lintasan, cycle atau siklus, circuit atau circuit, connected atau terhubung, subgraph atau upagraph, dan complement upagraph, spanning subgraph, ada upagraph merentang, ada cut set, yang terakhir ada weight graph atau graf berbobot. Sekiranya itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.